ini juga merupakan perbuatan melawan hukum dan kami juga bisa melaporkan. Ini negara hukum, jangan ancam Ruben dengan membuka hal-hal yang tidak seharusnya dibuka karena tidak ada konteksnya. Ya berarti kan ini berdiri sendiri ingin mempermalukan. Niat dan tujuannya sudah ada. Ya, jadi dengan penyampaian itu ada niat dan tujuan. Jadi kalau itu memang dilanjutkan, maka sudah cukup bukti bahwa orang tersebut memang memiliki niat untuk mempermalukan dan mencemarkan nama baik Ruben Onsu, bukan untuk membela kepentingan anak-anak. Sampai kau berani kau melawan darah dagingmu sendiri. Kau tahu kisah Mahabharata? Ya biarin aja nih mulutnya bujarnya Gunung Kewong ini. Mulut bujar Gunung Kewong biasa guys. Mereka udah bersatu dengan iblis, makanya begini bahasanya nih. Ya, jadi maklumin aja. Sampai kau berani-beraninya kau ya JO, kau mau ngehajar kakak lu RO, berarti kau sudah seperti Mahabharata itu perang Barata Yuda itu, Pandawa lawan Kurawa, darah daging, tapi sudah dibesarkan, sudah diberikan semua, dibela. Tadi kau bilang sering menemani ke luar negeri karena abang lu kerja. Kan dia kerja live. Lu gak mikir itu kerja buat kasih makan siapa? Sampai RO bilang 10 piring yang harus dia kasih makan. JO. Dan kau udah dengan bangganya ya, sempat aku lihat itu. Kau bilang siap-siap mau buka. Semua orang punya dosa. Gua punya, semua orang punya dosa. Tapi yang namanya saudara, sedarah itu tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Apalagi orang lain. Apalagi yang tidak sedarah. Apalagi mantan ipar. Jangan pernah kau pertontonkan ya bagaimana sangat ungrateful, tidak tahu mengapresiasi kerja keras dari abang kita yang mati-matian buat kita. Coba pikir dulu, berdoa dulu apa agamanya. Berdoa dulu. Mungkin ada kekuatan yang bisa lebih kuat untuk menjernihkan pikiranmu dan hatimu itu. Kacau ini. Sangat kacau ini. Everyone called him the boy. Sumpah guys, gua aneh ini. Tentang Mas Jody itu, saya cuma bilang gini, saya sayangkan sekali. Jadi dia bilang, oh dia karena ada anak gue yang mana? Kalau lu menjembatani antara anak gue ke gue, Nah, lu komunikasi ke gue. Betul, dengerin, lucu ya, lu pengen ketemu ponakan-ponakan elu. Yang gue heran, lu gampang ketemu ponakan elu. Dan lu karena bertemunya itu juga dengan ibunya, gue bingung. Kan lu bisa ketemu sama bapaknya dong, yang notabene abang elu. Aneh gak sih lu? Lu nih pengen ketemu ponakan nih, lu saking cintanya nih sama ponakan elu. Bisa dong lu ketemuin sama abang lu. Kayak gue sama dede gue. Masa gue ketemuin ponakan gue iniin ipar laki gue? Yang gue temuin ya adek gue lah. Bukan gue ke ipar gue, ipar laki. Adik gue kan perempuan semua ya guys. Sama nih kayak JO sama RO nih.
Hah? Lu pengen ketemu ponakan? Kan bisa ketemu sama abang lu. Lu telepon abang lu. Nggak perlu pakai lu bilang mau janjian di Indomaret lah, apalah, alah. Terlalu berdrama banget bahasanya, kayak buat anak-anak aja. Ini yang orang udah tua ini nggak suka dengernya. Jangan main bahasa sama gua. Lu bisa telepon abang lu telepon abang lu. Bang, mau ketemu ponakan nih, kangen banget bang. Yuk bang, kita ke rumah yuk. Mana usaha lu? Ada nggak? Ada nggak usahanya? Adik kok kayak begitu kau. Alasannya pakai bercerita segala, pakai bilang, ya masa sih, gimana sih ketemunya, masa gue ketemuin di depan Alfamart. Yang ditanya itu, lu kok bisa nemuin ipar, mantan ipar, tapi susah banget lu hubungin abang lu yang sedara sama lu itu, tak jawab itu. Hah? Baru jadi perhatian gue ini karena Bang Minola udah diwawancara, gue baru lihat. Dari kemarin-kemarin gue keskip loh. Pemirsa, di tengah perara gugatan hak asuh anak, hubungan Ruben Onsu dengan sang adik Jordi Onsu juga semakin memanas. Ruben menyayangkan sikap Jordi yang dinilainya ikut campur dan melontarkan pernyataan soal menyimpan rahasia besar yang siap dibongkar. Berani lu bongkar, wah habis kau. Bagi Ruben, Apa yang mau dibongkar-bongkar, adik sama kakaknya kayak gitu. menunjukkan diri paling tahu. Berani kau. Suara bergetar, Ruben pun mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengingatkan bahwa di dalam perjalanan hidup Jordi ada perjuangan sang Ya Allah, kakak zaman yang dulunya bekerja keras, mengangkat derajat keluarga Ya Allah, dan ya memastikan Rob. adiknya tetap bisa makan. Biar Pemirsa, di tengah perara gugatan hak asuh anak, Wah, gila hubungan ini. Ruben Baru nggak gua, say. Halo pemirsa, perjuangan Ruben Onsu untuk mendapatkan hak asuh kedua anaknya kini memasuki fase yang semakin menegangkan. Skip lagi guys. Menjelang sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli, kubu Ruben mengaku telah menyiapkan sejumlah bukti yang diyakini mampu memperkuat gugatan mereka di hadapan Wah, majelis gila hakim. ini. Isu Gila, hak asuh pun kembali menjadi sorotan publik. Terlebih setelah berbagai dinamika pasca perceraian Ruben dan Sarwenda terus mencuri perhatian. Iya sayang, air jahe ya. Peluang Ruben Nggih. untuk memenangkan hak asuh kini semakin terbuka lebar dan bukti-bukti apa yang telah dipersiapkan. Wah gila. Gila. Oke. Guys, sebelumnya gue mau spill dulu deh buat kalian nih. Parfum ya, parfum. Nah ini. Ini parfum. Parfumnya enak-enak. Guys, ada parfum enak banget ini guys. Gua dukung RO. Gua dukung RO. Gua nggak pernah dukung keluarga yang tukaran carut marut. Gua nggak dukung keluarga yang sama keluarganya sendiri udah kayak orang lain, lupa kacang lupa kulitnya. Gua nggak akan pernah mendukung siapapun yang berani ngelawan kakaknya. Ya, padahal kakaknya udah baik sekali, sudah sampai kerja setengah mati. Aduh Tuhan, kasihan banget kau Ruben. Aku sampai sedih banget sini ngeliat si RO ini.
Sumpah guys. Sampai tuntas kita kawal. Yuk let's go. Baru kena kau ya. Baru kena kau ya. Ya. Iya RO pokoknya kita se-Indonesia sayang. Petisinya aja udah hampir 200.000 orang. Itu rekor dunia. Rekor. Ada yang dipetisikan sampai hampir 200.000 dalam waktu super singkat. Seminggu. Aduh gila. Baru ini guys. Baru ini. Tandanya apa? Ini kemarahannya sudah kemarahan massal. Massal, besar sekali dampaknya. Ya. Buat kamu yang berseberangan nggak sependapat sama saya, kamu ini sama hati nurani. Coba pakai hati nurani. Coba kau perhatikan gelagatnya. Gelagatnya dengan lawan jenis seperti apa? Coba kau lihat. Ke adik ipar, ke pacar baru. Seperti apa? Wajar nggak? Gak usah jauh-jauh kita ngomongin soal apalah inilah. Gak perlu jauh-jauh. Itu aja dulu. Normal gak seperti itu? Coba pikirin. Kita mikir sama-sama gitu loh. Saya perempuan ya, sampainya perempuan ya, kita juga punya keluarga, kita juga kerja di sini jualan juga, punya acara live streaming. Wajar nggak kira-kira? Dan juga saya ngeliat beberapa viti-viti antara si mantan ipar yang perempuan ini sama adiknya si mantan suami. Itu wajar nggak sih kayak begitu? Saya loh yang ngeliat, malu sendiri. Suap-suapan, manggil sayangku, megang di bagian tubuh yang sangat, menurut saya sangat private. Tidak boleh itu kepegang sama tangan laki-laki lain selain suami kita, pasangan kita. Coba mbak-mbak ya, kakak-kakak, adik-adik aku mikir deh. Kamu mungkin boleh orang bayaran ya, tapi masa kamu nggak bisa punya standar norma atau standar logika yang sehat gitu loh guys. Ya, kalau memang udah nggak punya ya wes lah, kamu udah kena sirep kayaknya, kesirep kowe. Kalau buat kamu itu pantas, wajar ya wes lah kesirep. Memang kita minyak sama air nggak bisa disatukan ya sayang. Ya wes lah, aku cuma bisa berdoa kalian segera sadar, udah gitu aja. Tak doakan yang terbaik buat kalian para buzer. Kalau udah nggak tahu mana benar mana salah, ya wis lah, mau ngomong apa saya? Tapi memang yang namanya tipu muslihat iblis tuh dahsyat guys. Di mata orang yang kesirep itu bisa kelihatannya sangat jelita, sangat wow, luar biasa. Bidadari pun kalah. Luluh, hati itu luluh, nggak sanggup bilang tidak. Itu orang-orang yang pakai pengasihan lah. Nih aku membicarakan tentang apa tuh reaksi dari kita nih misalnya sampai ketemunya tuh, terus kita nggak banyak doa gitu ya, kesirep itu, habis semua harta benda, habis pasti. Apa yang dilakukan nggak benar pun kita benarkan. Oh ya benar kok itu. Orang yang padahal udah curangin kita, nggak apa-apa, nggak bakal bisa bilang enggak. Itu bahaya sekali. Bayangkan ya, faktanya aja udah dikeluarkan, fakta-faktanya begitu banyak dikeluarkan aja, masih aja dibela. Ngeri. Wis talare. Ya, oke. Bagus, ini lipstick baru. Hai Ruichi. Oke, ini ada perfume Butterfly Series dari Avelogy. Eau de parfum ya guys. Eau de parfum ada 4 jenis wangiannya, enak sekali.
Ini bisa pakai hari-hari. Dia punya tipe wangiannya tuh campuran antara floral, terus seger, jernih, sensual, ada maski-maskinya, enak banget. Dapatnya 4 langsung 1 box ya. 4 bisa kamu jadiin hadiah. Sudah Bepom ya, udah Bepom semua. Aku ini yang suka aku pakai syuting kemarin tuh lo guys. Aku paling suka yang rembulan Lumea. Yang Lumea nih enak, seger banget. Bikin semangat. Oke, mau? Iya, oke. Terus buat ketiaknya aku pakai yang ini ya sayang. Dari Tawas. Wanginya enak banget Lumea, ya Allah. Dari Tawas. Terus dia pakai niacinamide jadi mencerahkan ketiak. Terus nggak punya paraben, nggak punya alkohol. Dia bisa kamu semprotin ke ketiak kamu yang paling sensitif sekalipun kulitnya nyaman. Oke, aku masukin 3-tiganya. Yang satunya lagi yang premium fragrance Royal Heritage. Wah, udah deh, kalau udah pakai ini guys, kamu tinggal pilih aja ya. Enak banget. Ini buat koleksi Jan. Wes talare. Harganya juga sangat affordable. Affordable banget. Ya sayang. Buat ketiak kamu bisa ambil di etalase 1. Isinya 5. Buat ketiak di etalase 1. Oke. Tadi di etalase sore yang aku pin perfume ya. Nah ini. Ini tuh guys, aduh guys, yang ciwi-ciwi buruan ambil ini. Kacamatanya ya nanti sayang. Ambil dulu ini 2 menit. 2 menit. Dua menit. Butterfly Series Premium Avelogy. Nggak apa-apa sayang. Alhamdulillah aku udah bisa melawan ya. Pokoknya yang mau dan bersekutu dengan makhluk-makhluk itu akan kembali memakan semua urat nadimu dengan darahmu itu. Semuanya pastinya akan dihabiskan. Oke, jadi kita santai aja. Ini malam Jumat ya. Hati-hati. 1 menit sayang, let's go. Amin Kimi. Lipstiknya bagus sayang. Nanti habis ini ya. Ini dulu habis ini. Ini dulu. Oh ya Filian. Ini dulu enak banget say. 43 detik. Deodorannya ini 60 mili. Ada 5. Dapat 5 ya sayang. Dapat 5. Deodoran dapat 5. 20 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Etalase 3. Kalau yang ini Royal Heritage Premium Fragrance. Ini buat kondangan. Comot. Enak guys. Tuh lihat. Ada 4 jenis wangi yang endul banget. Ini wanginya eau de parfum. Terus dia ini top notes-nya untuk yang luneta, peach, citrus, berry.
Middle-nya jasmine, rose, orange blossom. Base notes-nya vanilla musk, sandalwood. Jadi kalau ini tuh lebih mewah wanginya, lebih mewah, lebih formal. Bisa buat acara-acara resmi. Yang Elowen tuh yang kalau tadi kan yang Luneta, yang ini yang tadi aku bacain. Yang Elowen itu jasmine, tuberose, rangon, creeper. Yang Celestine, yang ini itu ada wild berries, mandarin, seger ya awalnya, honeysuckle, gardenia, jasmine, terus ada wangi bunganya. Terakhir karamel, vanilla, pralin, amber. Enak, emang aku suka nih yang Celestine ini. Aduh guys, aku semprot dulu ya. Enak sayang. Aduh duh. Wanginya enak ya, enak banget. Terus yang Valencia, yang ujung, yang ini Valencia nih, yang ini rose, musk, bergamot, pomegranate. Lalu ada damask rose, peony, jasmine. Ditutup dengan base note-nya musk, sandalwood, dan olibanum. Enak, ya Allah enak banget yang aku semprot tadi. Aduh, kecium gak sih lo? Lo gak bisa cium sih. Aduh guys, enak. Yang mau ambil sayang, gak usah ngomongin soal anak sayang. Dengerin ya, alhamdulillah saya gak punya anak tapi terjaga. Insya Allah saya ketemu anak saya yang keguguran di surga. Anak saya insya Allah tidak dimakan iblis. Sudah ada di surga. Karena anak-anak saya jadi malaikat ya. Jadi malaikat. Gitu sayang. Ya. Seperti itu. Bagaimanakah jika seorang ibu menumbalkan anaknya? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Hati-hati bicara. Semoga semua anak yang tidak berdosa di dunia ini selamat. Dan orang dewasa yang bersekutu dengan setan demi ambisinya, maka itu akan kembali kepada dirinya dan memakan dirinya. Amin. Oke guys, 2 menit. Amin. Gue lagi mens, lu mau gue jejelin softtek? Mau lo Rosa? Mau gue jejelin softtek? Iya kan? Tahan sayang, ini tuh eau de parfum sayang, eau de parfum cinta. Eke lagi mens cuy, datang bulbul. Langsung ya, ambil ya sayang. Betul, dapatnya 4. Dapatnya 4. Udah COD, oke sayang. Jadi 1 botol 35 ml, tapi ada 4 botol, lumayan kan? Dan wanginya semua enak sekali. Eau de parfum ya, berarti tahan di atas 6 jam lebih. 83 murah sayang, ambil aja. Royal Heritage Avelogy. Enak guys. Terus karena dia kecil, botolnya kan 35 nih. Kenapa aku suka banget yang di 35 kayak gini nih? Bisa ditaruh di tas, tinggal pakai cepret-cepret gitu. Misalnya mau ditacap, tapi ini nggak perlu sih. Pagi itu seharian baunya enak, apalagi ditaruh di baju, sampai besok juga masih ada baunya. Kan aku pakai syuting kemarin kan, baju aku tuh aku gantung, sampai besok masih wangi. Cuman seandainya mau buat traveling, ditaruh di tas gitu ya. Kita traveling ke luar negeri kan agak lama tuh. Nanti kalau refreshment di airport gitu kan, di kamar mandi, kita tacap-tacap, lap-lap, semprotin lagi. Dia kecil, 35 mili. Jadi nggak yang repot buat traveling masuk ke dalam tas kecil. Enak guys.
Aku suka size minyak wangi yang 35. Oh. Ya, oke. Iya, ninggalin jejak. Tapi yang bukannya bikin pusing ya. Mamski nggak suka minyak wangi ninggalin jejak, tapi norak nggak suka. Sukanya tuh yang lembut gitu. Makin lama makin lembut, makin lembut, makin lembut. Oke, minyak wanginya udah. Sekarang kita ke ketiak ya. Ke Kaltim biasanya Kalimantan ya 3 hari kayaknya sayang. 3 hari ya. Oke. Ini untuk ketiak, Mamski kasih lihat teman-teman. Guys. Deodoran spray Avelogy ini dia formulanya bikin ketiak kita tuh gak iritasi. Itu yang Mamsi suka pertama. Keduanya wangi. Ketiak yang udah disemprot tawas, ini bahan tawas niacinamide, ada aloe veranya sama piper ya. Nih, piper leaf. Nah, ini dia menetralisir bau keringat. Jadi tidak bau sama sekali. Terus kering guys, nggak bikin basah ketek. Itu aku suka banget pakai ini. Udah